Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dukhulil masjidi ay wa bayanu jumlatil azkari. Adabu dukhulil masjidi ay hada tegese utawi iki iku tata kramane manjing masjid. Tegese utawi iki iku tata kramane manjing masjid. Ay wa bayanu jumlatil adhkari tegese lan penjelasane jumlahe pira-pira zikiran. Tegese lan penjelasane jumlahe pira-pira zikiran. Fa iza aradta moko ing dalem nalikane ngarepaken sapa sira ad-dukhulah ing manjing ilal masjidi maring masjid. Wa wasaltah lan wis tumeka sapa sira babahu ing lawange masjid. Ya fanza moko nyopoto sapa sira. Fanza moko nyopoto sapa sira na'lakah ing sandal sira. Na'lakah ing sandal sira al-yusra kang kiwa. Awalan ing dalem awale wa hutta lan ngedunno sapa sira. Wa hutta lan ngedunno sapa sira lijlakah ing sikil sira. Rijlaka ing sikil sira al-yusra kang kiwa. Oleh ngedunaken ala zahrihi ing atase punggunge na'lak atau ing atase gegere na'lak. Sumanza nuli nyopoto sapa sira na'lakah ing sandal sira al-yumna kang tengen. Faqaddim moko nuli dhisikno sapa sira rijlakah ing sikil sira al-yumna kang tengen. Wa mislul masjid lan iku sepadane masjid. Lan iku sepadane masjid kullu mahallin utawi saben-saben panggonan syarifin kang mulya. Syarifin kang mulya wa kadzalan iku kaya mengkene kullu mahallin syarifin ma utawi panggonan juhilah kang den bodoni. Juhilah kang den bodoni apa haluhu tingkai ma. Walau kharaja lan lamun metu sapa man mim masjidin saking masjid siji ila masjidin maring masjid kang weneh. Ya qaddamah moko ndhisikaken sapa man. Qaddamah moko ndhisikaken sapa man yaminahu ing sikil tengene man. Yaminahu ing sikil tengene man wa fil ka'bati lan ing dalem Ka'bah. Yuqaddimu ndhisikaken sapa man. Yuqaddimu ndhisikaken sapa man yaminahu ing sikil tengene man dukhulan ing dalem
manjinge, duhulan ing dalam manjinge, wa khurujan lan ing dalam metune. Kaza koyok mengkene kaza koyok mengkene majuhila haluhu ila akhirih, afadahu awe faidah ingda, afadahu awe faidah ingda sopo al-wana'iyyuh al-imam al-wana'i, sopo al-wana'iyyuh al-imam al-wana'i. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dukhulil masjidi ay wa bayanu jumlatil adhkar. Sekarang masuk pada bab yang baru, yaitu tentang beberapa anjuran-anjuran saat kita hendak memasuki masjid. Kalau kemarin ketika kita keluar dari rumah menuju ke masjid, sekarang sudah nyampe di masjid, bagaimana nanti anjuran ketika mau masuk ke dalam sebuah masjid gitu gitu. Dan nanti dalam bab ini juga dijelaskan beberapa jumlah zikiran yang juga dianjurkan ketika masuk ke dalam masjid. Itu nanti tercakup dalam satu bab ini. Fa'idha aradta ad-dukhula ilal masjid wa wasalta babahu fanza'na lakal yusra awalan. Ketika kalian hendak memasuki yang namanya masjid dan kalian sudah nyampe di pintu masjid, maka pertama yang harus sampean lakukan, copotlah atau lepaslah sandalmu yang kiri pertama kali. Jadi pertama kali melepas sandal itu yang kiri dulu, karena kesunahan melepas itu yang kiri. Begitu juga melepas baju, melepas sual, seleber, itu juga sama. Melepas sepatu dan seterusnya itu sama. Pertama yang harus dicopot dulu anggota yang kiri. Wa hutta rijlakal yusra ala zuhrihi, dan kaki kiri yang sudah dilepas tadi itu nanti turunnya berada di atas punggung sandal. Ini nanti saya praktekkan. Kaki yang dicopot tadi bagian kiri itu kan dilepas. Saat melepas kaki kiri itu kan terangkat kaki itu, masih belum nemplek ke tanah, ya kan? Ketika nanti mau menurunkan atau mau menghinggapkan atau meletakkan kaki yang kiri tadi, maka letakkanlah di atas punggung sandal yang kiri. Paham ya? Esabe yatasah sandal sekacer. Sumanza'na lakal yumna, kemudian selastarinah sandal sekacer ni kayak sabak yatasa sandal sekacer, sabak yatasa sandal. Ketika kaki kirinya itu sudah diletakkan di atas sandal kaki kiri, maka copotlah sandalmu yang bagian kanan. Setelah tercopot maka langsung jangan pijakkan ke sandal, tapi nanti faqaddim rijlakal yumna, sampean itu dahulukan kaki kanan untuk melangkahkan kaki menuju ke dalam masjid. Pun faham ki caranya ki? Nanti saya praktikkan setelah ini. Wa mislul masjidi kullu mahallin syarifin, dan hukum yang serupa dengan masjid yaitu setiap tempat-tempat yang memiliki nilai kemuliaan di sana. Contoh seperti musholla. Musholla itu walaupun bukan masjid tapi digunakan untuk ibadah. Jadi ketika kita berangkat ke musholla, melepas sandal pertama itu sandal yang kiri dulu dilepas.
Setelah itu mendarat kaki itu di atas punggung sandal kiri. Baru nanti mencopot kaki yang kanan. Langsung melangkahkan kaki ke musola. Itu caranya demikian. Atau di situ misalkan kalau selain musola semacam pondok pesantren, pendidikan, sekolahan, semua tempat yang memiliki nilai-nilai kemuliaan, maka disunnahkan ketika masuk mendahulukan anggota kanan, yakni kaki bagian kanan. Wa kadza ma juhila haluhu, begitu juga tempat-tempat yang status kemuliaannya di situ tersamarkan atau tidak diketahui statusnya, apakah tempat ini mulia atau tidak, maka sunnah kita mendahulukan anggota kanan dari kaki. Contoh seperti apa? Bangunan yang tidak diketahui statusnya. Contoh sampean bepergian ke satu daerah, kemudian ada satu tempat, apakah ini tempat untuk ibadah, apakah tempat untuk maksiat, atau tempat yang bagaimana, kita tidak tahu. Apakah ada nilai kemuliaan dari tempat ini, maka di situ sunnah kita mendahulukan anggota kanan pada kaki ketika melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam. Contoh lagi yang majuhila haluhu, yaitu tempat-tempat yang tidak diketahui status kemuliaannya, seperti rumah. Kadang rumah itu di dalamnya digunakan untuk ibadah, ya kadang tidak. Ya kadang rumah itu miliknya orang muslim atau di situ miliknya orang kafir. Kita memasuki rumah, maka sunnah dahulukan anggota yang kanan dari kaki ketika melangkahkan kaki. Pokok semua tempat-tempat yang memiliki nilai kemuliaan atau tidak diketahui statusnya. Walau kharaja min masjidin ila masjidin qaddama yaminah, ketika kalian keluar dari masjid menuju ke masjid yang satunya, maka dahulukan juga kaki yang kanan. Karena kaidah secara umum, kalau kita masuk ke masjid dengan kaki kanan, maka keluarlah dengan kaki kiri. Ini kaidah umumnya. Tapi kok ada kasus nanti, jika kalian masuk ke dalam masjid, keluarnya pun juga ke masjid, berarti ada dua masjid, maka dahulukan keluarnya dengan kaki kanan, masuknya di situ dengan kaki kanan. Kenapa? Karena tujuannya itu sama-sama tempat yang mulia. Wa fil ka'bati yuqaddimu yaminahu duhulan wa khurujan, dan ketika sampean itu berada di dalam Ka'bah, tahu Ka'bah, bangunan persegi 4 itu yang biasanya diselimuti dengan kain warna hitam yang menjadi kiblatnya orang sholat. Misalkan menterwai badan akan toh saya mampu masuk ke dalam Ka'bah. Artinya apa? Ini pola dari presiden itu ya. Masuk ke dalam Ka'bah, bagaimana aturannya, anjuran yang harus dilakukan? Maka qaddim yaminah duhulan wa khurujan, dahulukan kaki kanan baik saat masuk ke Ka'bah ataupun saat keluar dari Ka'bah. Kenapa? Karena ketika masuk kita akan menuju kepada tempat yang mulia yaitu Ka'bah. Ketika keluar maka kita akan keluar ke masjid yang mulia yaitu Masjidil Haram. Masuk ke dalam Ka'bah, keluar ke masjid. Itu kalau kita berada di dalam Ka'bah. Begitulah keterangan menurut Syekh Al-Wada'i gitu. Ini saya praktekkan bagaimana
cara kita memasuki masjid, cara melepas dan juga memasang sandal yang tepat. Ini biasanya dipraktekkan oleh beberapa masyayikh kita. Sandal ini posisinya di sini. Ini suci, gitu. Jadi pamer sandal, gitu. Kita keluar dari masjid pertama kali. Ini kalau keluar, kita langkahkan kaki di atas sandal yang kiri. Kita masuk ke sini. Berarti mendahulukan kaki kanan saat pasang sandal. Setelah itu kita baru kaki kiri. Nah, ini kalau keluar dari masjid. Nah, kalau kita masuk ke masjid, anggap ini masjid, ini pintunya masjid. Berarti begini, masuk, set, berhenti. Yang dikeluarkan dulu sunnah kaki apa? Kiri. Langsung letakkan di atas punggung sandal kiri. Hinggapkan di atas sandal, baru kita keluar, langsung masuk. Berarti keluarnya kaki dari sandal itu kiri pertama, keluarnya kaki kanan itu belakangan, masuk ke masjid pertama kaki kanan. Paham ya? Begitu pula saat keluar dari musola. Jadi man keluar dari musola nanti sampean, nah, langsung jalan. Ini dua kesunahan. Yang pertama, kesunahan memasang sandal. Yang kedua, kesunahan keluar dari tempat mulia. Atau dibalik, ini kesunahan yang pertama, kesunahan mencopot kaki dari sandal. Yang kedua, sunnah mendahulukan kaki kanan masuk ke tempat mulia. Paham ya? Ini hal remeh tapi sunnah. Macam muka bisa ngelampain saja. Pokok catatannya sampean bisa ngontrol diri tak susu-susu, insyaallah bisa ngamalkan. Walaupun hal-hal yang semacam ini remeh, tapi mun sampean lakukan dari kesunahan yang kecil, insyaallah kesunahan yang lebih besar pun nanti sampean akan semakin peduli gitu gitu. Kalau hal-hal yang remeh itu sampean lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.